kembali di dalam diskusi Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Dan di pelajaran yang ke-11 ini dengan judul Merindukan Lebih Banyak, kita akan dipimpin oleh dua narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Pendeta David Panjaitan sebagai Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat dan juga Pendeta Mulyadi Tambunan, Direktur Komunikasi di daerah Sumatera Kawasan Utara. Untuk itu saya akan sambut mereka terlebih dahulu. Shalom Pendeta Panjaitan dan Pendeta Tambunan. Shalom Ivy dan pemirsa dimanapun Anda berada. Dan pemirsa dimanapun mereka berada. Yes, saya dengar-dengar Pendeta David baru berkunjung dari Sumatera Utara nih. Ada yang bisa dibagikan nggak dari Pak Pendeta berdua ini, apa yang sedang dikerjakan, atau ada pengalaman spesial gitu bagi kami? Silakan. Pendeta David dulu deh, yang sebagai tamu ya. Nanti tuan rumah saya akan tanya juga. Yang dibagikan tidak ada Ivy karena takut over bagasi yang dibawa dari sana. Okay. Tapi yang pasti saya dengan Pendeta Mulyadi melayani ke sekolah-sekolah. Oleh karena ini kan sudah masanya generasinya media sosial. Dengan kata lain kita tidak bisa halangi lagi anak-anak muda zaman sekarang main media sosial. Tetapi kami mengingatkan untuk berhati-hati bermain media sosial supaya tidak terjebak dalam ranah atau kasus undang-undang ITE, kira-kira seperti itu. Oke, menarik sekali ya. Andaikan saya masih di dunia sekolah, apalagi di Sumatera Utara bisa ketemu ya, tapi sekarang sudah berbeda pelayanan pemuda Advent ya. Kalau dari Pendeta Mulyadi didatangi oleh Pendeta David, bagaimana pengalamannya? Ya, pengalaman adalah pada awalnya guru-guru atau kepala sekolah sedikit-sedikit jangan main handphone. Nah, itu. Tapi setelah kami terangkan bagaimana kegunaan etika dan undang-undang IT itu, akhirnya rupanya kita tidak bisa larang, tetapi kita membuat satu motivasi supaya anak ini boleh berkembang di mana dia mempunyai talenta masing-masing. Nah, itulah. Jadi mereka cukup antusias mengikuti daripada pelatihan atau seminar yang kami lakukan. Terima kasih. Terima kasih. Dan itu merupakan satu bukti bahwa Departemen Komunikasi bukan hanya menulis berita gitu ya, tapi ada peran penting dalam penggunaan media komunikasi juga. Baik, sebelum kita memulai, saya mau undang Pendeta Mulyadi Tambunan, bolehkah berdoa bagi kita semua? Kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu. Pada saat ini kami akan mempelajari, mendiskusikan daripada pelajaran yang ke-11. Kiranya pelajaran ini boleh kami sampaikan dengan baik dan boleh menguatkan para pemirsa dimanapun mereka berada. Pimpin kami Bapa, ampun dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, sekali lagi judul dari pelajaran ke-11 kita adalah Merindukan Lebih Banyak. Dan kalau dilihat dari judul besar Istirahat dalam Kristus, berarti yang dirindukan adalah istirahat yang sejati tersebut ya. Saya akan bacakan ayat hafalannya, terdapat di dalam 1 Korintus 10 ayat 6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Nah, sebagai pendahuluan, saya mau tanya, apa ya yang biasanya manusia ataupun kita pribadi pengennya lebih gitu ya, kurang merasa puas. Nah, aku mau tanya kepada Pendeta Mulyadi dan juga Pendeta David, ada nggak satu hal dalam hidup, kalau boleh ini sih lebih banyak gitu, misalnya jatah cuti gitu ya Pendeta, pengennya merindukan yang lebih banyak lagi. Sebelum kita masuk ke dalam pelajaran kita, inilah yang akan kita bukakan ya. Pendeta David Panjaitan, Pendeta mau merindukan apa yang lebih banyak? Makan durian sidikalang lebih banyak kelihatannya. Tanpa sakit perut dan sakit yang lain-lain gitu ya? Ya, tanpa sakit perut, tanpa nambah timbangan, kira-kira begitu.
Iya, pengen makan lebih banyak, tapi yang masuk harus dikeluarin juga gitu ya, jadi agak susah di balance ya. Kalau Pendeta Tambunan, apa yang dirindukan lebih banyak dalam hidup? Ya, yang saya rindukan dalam hidup adalah saya bisa tidur nyenyak, ya. Tetapi kadangkala karena saya sebagai orang yang suka berpikir, berangan-angan dulu baru tidur, jadi sehingga seringkali tidur saya terganggu. Oh, ini Pendeta Mulyadi Tambunan setipe sama saya ya, tukang pemikir dan pengennya tidurnya panjang tapi harus bangun gitu ya. Kalau Iya. boleh mah tidur siang, bangun siang tiap hari. Nah, salah satu alasan kenapa manusia selalu ingin lebih banyak karena di dunia ini kehidupan kita terbatas, gitu kan ya. Karena sejatinya kita adalah makhluk-makhluk yang diciptakan untuk surga, gitu kan ya. Di dunia ini semuanya, walaupun kita menikmati, tapi tidak akan maksimal kepuasannya. Karena yang asli dan yang memberikan kepuasan sejati ada di surga, gitu. Dan nanti itu kita akan bahas, terutama istirahat sejati maupun hari Sabat yang sesungguhnya juga ya. Oleh karena itu, kita akan masuk ke hari Minggu dengan judul Menjadi Pengikut Musa. Nah, ini kita akan membahas dari bangsa Israel, apa sih contoh-contoh yang bisa kita lihat dari pengalaman bangsa Israel yang melambangkan, yang merupakan simbol dari pengalaman yang nanti akan kita dapatkan di surga. Nah, boleh Pendeta Mulyadi Tambunan mulai dengan contoh-contoh apa yang ada di pengalaman Israel yang nantinya akan kita nikmati juga di surga. Ya, jadi pada dasarnya Tuhan Allah menuntun bangsa ini di dalam pengembaraan mereka, tetapi pada saat berada di dalam padang gurun, Allah sengaja membawa atau menuntun Musa untuk ke Gunung Sinai. Lalu di Gunung Sinai Allah memperlihatkan miniatur daripada Ka'bah, ya. Dan miniatur Ka'bah yang di surga inilah yang boleh akan diadopsi atau didirikan sebagai contoh model yang akan dibuat oleh Musa, ya. Tujuannya adalah supaya Allah itu hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Tidak lain tidak ya. Jadi sebetulnya tujuan Allah adalah supaya bangsa ini tetap dipimpin oleh Tuhan pada saat itu. Ya, tetapi ya dengan keberadaan yang terjadi atau ke situasi yang terjadi pada saat bangsa ini berjalan, ya mereka tidak menyadari, seringkali lupa ya bahwa Allah sudah menuntun hidup mereka dan mereka mendapatkan sesuatu yang lebih luar biasa. Tapi begitulah ya, manusia selalu lupa ya. Ya, ingin lebih, ya ingin lebih. Sebetulnya ingin lebih ini adalah kepuasan tersendiri, keinginan sendiri. Tanpa mereka minta, sebetulnya keinginan yang lebih banyak itu sudah ya mereka dapatkan. Terima kasih. Yes, betul sekali. Jadi kemah suci adalah salah satu contoh ya yang Tuhan ciptakan di tengah-tengah bangsa Israel untuk melambangkan hubungan yang seharusnya gitu ya, bahwa di dalam kehidupan kita sehari, pusatnya itu harus adalah bait suci ataupun Allah itu sendiri. Ada contoh-contoh yang lain, mungkin Pendeta David Panjaitan bisa tambahkan, dan juga menjawab pertanyaan yang di bawah. Sayangnya, tidak semua contoh pengalaman hidup yang bangsa Israel tunjukkan, itu tidak semuanya positif, gitu ya. Dengan adanya contoh negatif, sebenarnya apa sih maksudnya bagi kita untuk mempelajari hal tersebut? Silakan, Pendeta. Kalau bicara contoh, ya, berarti untuk diikuti, gitu. Iya. Diikuti untuk dilakukan, diikuti untuk tidak dilakukan, kan kira-kira seperti itu. Yang baik dari kehidupan bangsa Israel itu menjadi contoh yang harus kita ikuti. Yang tidak baik dari kehidupan bangsa Israel adalah contoh yang untuk tidak diikuti. Itu yang harus kita lakukan, tetapi sering orang memutarbalikkan. Lah, Salomo saja istrinya lebih dari satu, berarti kami boleh dong, katanya. Itu kan bagi orang-orang yang pengen saja, padahal yang satu itu saja masih belum tentu bisa dijaga dengan apa? Dengan baik. Lalu sehubungan dengan pelajaran hari Minggu, Ivy dan juga pemirsa, ini ada namanya typos ya.
atau contoh ya, kira-kira contoh-contoh apa sih yang mereka buat atau yang mereka lihat di dalam ornamen-ornamen Ka'bah, di dalam sistem upacara Ka'bah, sehingga mereka bisa merasakan istirahat itu lebih panjang, kan kira-kira seperti itu. Nah, saya tidak tahu, pengamatan saya ini mewakili kita orang Indonesia semua atau ini saya kurang tahu. Biasanya kalau kita memasuki tahun yang baru, lihat dapat kalender, biasa yang dilihat itu adalah berapa banyak hari liburnya. Ya, semakin banyak hari libur, semakin senang rasanya, kan kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena hari libur tanggal merah itu menunjukkan semakin banyak waktu untuk apa? Untuk istirahat. Apalagi kita senang dengan istilah Harpitnas, hari kejepit nasional. Entah itu hari Jumat atau entah itu hari Kamis. Iya. Jadi simbol lambang itu yang warna merah di kalender itu menunjukkan bahwa kita punya banyak waktu luang untuk berlibur, kira-kira seperti itu. Nah, apa yang kita lihat ornamen-ornamen di dalam Ka'bah yang membuat kita semakin nyaman? Contohnya waktu masuk itu ada tempat pembasuhan, itu kan melambangkan bahwa Yesus akan membasuh dosa kita. Lalu ada juga pemotongan korban. Jadi semua ornamen-ornamen yang ada di sana membuat kita semakin nyaman bahwa hidup kita itu di dalam Kristus tidak mengalami satu kegelisahan lagi ya, kegelisahan. Kalau Pendeta Tambunan ingat, kami jalan sama-sama waktu itu membicarakan masalah sabat ya, berhenti ya, rest. Jadi saya cari tahu apa sih arti rest itu. Rest itu rupanya memang berhenti. Nah, berhenti bukan, jadi gini, ada 3 alasan orang berhenti, Ivy. Satu, karena sudah tidak ada tenaga lagi untuk menyelesaikan pekerjaan itu, berhentilah dia. Kedua, waktunya sudah habis, tapi pekerjaan masih ada, tenaga juga masih ada. Nah, yang ketiga ini menarik. Waktu masih ada, tenaga masih ada, tetapi pekerjaan itu sudah selesai. Nah, jadi kita lihatlah hasilnya. Contohnya kan seperti ini virtual background kita ini kan hasil karya Daniel nih yang selalu di balik layar. Jadi saya yakin Daniel waktu lihat ini puas dia. Sungguh amat baik. Jadi dia nggak perlu kerjakan lagi. Jadi setelah kita tahu bahwa hasil kerja kita itu baik, setelah kita tahu bahwa hasil kerja Yesus itu baik, maka kita tidak perlu ada rasa takut lagi, maka istirahat kita itu bisa lebih panjang lagi. Kira-kira begitu, Ivy. Oke, terima kasih. Kita akan melanjutkan mengenai ornamen dan juga ritual yang Pendeta David Panjaitan sebutkan di dalam Bait Suci di pelajaran hari Senin dengan judul Ritual dan Korban. Di sini menarik, di paragraf pertama dikatakan, meskipun pembaca modern dari Alkitab sering melewati ritual-ritual ini, namun mereka itu berisi banyak kebenaran rohani yang penting, yang dapat sangat bermanfaat bagi mereka yang mempelajarinya. Nah, apa pentingnya atau intinya dari ritual-ritual tersebut? Kalau tadi Pendeta David Panjaitan mengatakan, kalau tahu ritual-ritual tersebut akan membuat hidup ini terasa nyaman, gitu ya, karena tahu peran Yesus di dalam kehidupan kita. Kalau Pendeta Mulyadi Tambunan, ada lagi kah inti dari ritual-ritual tersebut? Ya, jadi pada saat kita atau pada bangsa Israel melakukan pelanggaran, berdosa, dia harus mempersiapkan daripada korban ya. Dia harus bawa sendiri ke bait suci atau ke kemah pertemuan. Nah, di sana dia akan bawa itu domba, lalu dipotong, lalu dicurahkanlah atau ditampunglah itu darahnya, lalu dipercikkan oleh imam ya. Nah, coba kita bayangkan bagaimana ritual atau setiap hari pekerjaan ini ya.
Jadi kalau dibandingkan dengan dulu, ya memang begitulah. Setiap hari pasti banyak orang datang mengaku dosa, ya, ke kemah suci dengan maksud dan tujuan supaya dosa-dosa mereka itu diampuni. Nah, jadi kalau saya pikir-pikir sekarang ini, kita tidak lagi membawa korban karena sudah digantikan oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Jadi kalau sekarang itu dilaksanakan atau itu masih berlaku, ya saya pikir saya sendiri tidak sanggup karena harga seekor domba sekarang ini ya kurang lebih katakanlah 1 juta. Kalau saya punya istri, punya anak, lalu satu hari itu 4 juta, ya gaji kita berapa ya? Jadi kalau dulu ya betapa luar biasanya itu ritual-ritual atau korban penghapus dosa itu ya. Jadi maksud saya adalah dengan kematian Yesus Kristus sebagai pengganti daripada korban ya di Kalvari itu, maka mau tidak mau kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang sekarang ini lebih mudah kelihatannya di dalam hal pengampunan ya. Mungkin itu yang boleh saya berikan. Iya, amin. Itu penekanannya dalam sekali ya, karena kita nggak harus bayar ketika berdosa, gampang lah gitu, nanti tinggal berdoa gitu ya. Nah, mengenai inti berikutnya yaitu pendamaian. Kalau ada orang lain, ini pertanyaan hari Jumat nomor 2 ya, kalau ada orang lain bertanya, apa sih artinya saya diperdamaikan dengan Allah? Itu bukti atau wujud dalam kehidupan nyatanya seperti apa? Gitu ya. Dan juga ini akan menuntun kepada pertanyaan di hari Senin juga, apa yang dapat kita pelajari dari ritual ini meskipun kita tidak memiliki tempat kudus atau bait suci dengan altar di mana kita dapat mempersembahkan korban untuk dosa-dosa kita. Untuk pertanyaan ini saya ke Pendeta David Panjaitan. Silakan Pendeta. Ya, kalau kita merujuk kepada kata rekonsiliasi ya. Rekonsiliasi itu adalah saling menjelaskan satu dengan yang lain, duduk masalahnya itu bagaimana. Itu rekonsiliasi. Nah, kenapa itu terjadi? Kenapa perlu diperjelas duduk masalah antara hubungan kita dengan Allah kita? Karena ada gosip, Ivy. Gosipnya kan begini, itu kan dalam Wahyu 13 ya, kalau saya tidak salah ingat, setan kan menghasut malaikat itu di sorga ya, sehingga sepertiga dari malaikat itu terhasut. Hasutannya, gosipnya adalah Allah itu nggak baik, Allah itu berat sebelah, nggak jujur. Nah, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kita ini kan dibingungkan. Contohnya kita sudah sekarang ini kan COVID nih, kita sudah nurut prokes apa segala macam, kena COVID juga. Jauh-jauh lah terjadi kepada kita, meninggal. Kan sering orang bertanya, ini gimana sih Tuhan ini? Kan kira-kira seperti itu. Nah, dengan adanya korban itu, hubungan itu diperbaharui. Nah, setelah hubungan itu diperbaharui, barulah kita mengadakan, itulah namanya rekonsiliasi itu. Saling cerita, sebab kenapa sih seperti ini terjadi? Ya Tuhan katakan, ya itulah. Sebetulnya rencanaku tuh bukan seperti ini. Ini kira-kira bahasa sehari-hari lah ya, pemirsa dan Ivy. Bukti saya sayang sama kalian. Buktinya sayang itu lihat tuh. Harusnya kalian bayar 4 juta ya menurut keterangan Pendeta Tambunan tadi. Sekarang nggak perlu lagi. Malah saya berpikir jangan-jangan pengampunan zaman dulu lebih dihargai dibandingkan zaman sekarang. Karena sekarang dianggap gratisan kan gitu, dulu. Aduh mah berat kali, kan kira-kira begitu. Itu 4 juta hanya korban renungan pagi loh Pendeta Tambunan, renungan sore belum dihitung, belum juga korban waktu melakukan kesalahan, karena setiap melakukan kesalahan itu 1 domba. Kalau 1 hari kita melakukan 10 kesalahan kali 1 juta, 10 juta. Bayangkan 4 juta pagi, 4 juta malam, 8 juta, tambah 10 juta berarti setiap hari paling tidak 18 sampai 20 juta. Makanya artinya itu sih tidak jadi masalah. Buktinya orang dulu pun susah juga bertobat kan gitu. Buktinya susah, ngapain gue bertobat bayar mahal-mahal, besok berdosa lagi kok, nanti aja lah. Ya itulah kira-kira pemikiran liarnya kan, kira-kira seperti itu. Jadi kembali
ke kata rekonsiliasi tadi adalah setelah ritual-ritual itu kita ikuti, setelah kita mengerti bahwa pengorbanan Kristus kepada kita sangat luar biasa, maka kita saling mengertilah satu dengan apa? Dengan yang lain, saling meluruskan duduk masalahnya. Kira-kira itu, Ivy. Oke, terima kasih. Jadi ketika dikatakan perdamaian itu wujudnya seperti apa, sebenarnya hal-hal kecil yang kita lakukan untuk bersekutu dengan Tuhan, gitu ya. Karena sudah didamaikan, jadi jangan kita malah melarikan diri gitu ya dari Tuhan itu sendiri, karena kita sekarang udah terrekonsiliasi. Oke, kita beralih ke hari Selasa dengan judul Contoh Perhentian. Kalau tadi kita bahas dari kitab Imamat, sekarang kita akan mulai buka kitab Ibrani yang menjadi inti dari pelajaran kita sebenarnya, Ibrani 4. Ada disebut memasuki perhentian Allah. Nah, ini kita masuk ke topik hari Sabat ya. Dan di sini dikatakan hari Sabat itu adalah temanya ketekunan dan kesetiaan. Dalam hal apa? Ini saya mau tanyakan kepada Pendeta Mulyadi Tambunan. Silakan Pendeta. Ya, jadi apa yang dimaksud di dalam contoh perhentian ini ya tidak lain adalah mengenai hari Sabat ya. Jadi penekanan hari Sabat di sini adalah mutlak ya. Nah, sama dengan bangsa Israel pada waktu pengembaraan, bahwa karena mereka dulu sudah lupa di dalam hal peribadatan ini, karena mereka sudah lari ya, atau sudah jauh dari pikiran-pikiran dalam pengembalian atau penyucian daripada hari Sabat itu sendiri. Nah, jadi apa yang difokuskan di dalam pelajaran hari Selasa ini adalah bahwa perhentian hari Sabat inilah harus diutamakan, harus dihormati, harus dikuduskan, dan komunitas di hari Sabat ini adalah membuat supaya manusia dan Allah itu mempunyai hubungan yang lebih erat. Jadi komunikasinya akan lebih bagus, lebih teratur dengan baik, ya, supaya apa yang diinginkan oleh Tuhan itu sendiri tidak ada yang lain, ya. Hubungan itu adalah hubungan istimewa di hari Sabat itu. Mungkin itu yang boleh saya berikan. Oke, terima kasih Pendeta sudah membuka kepada konsep hari Sabat sebagai contoh perhentian. Di Ibrani 4 ayat 11 dikutip, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Dan di sini di pelajaran hari Selasa dikatakan ada peran iman di dalam ketidaktaatan tersebut. Jadi ternyata mengikuti ritual, mengikuti hari Sabat itu lebih dari sekedar tindakan, tapi ada peran iman. Mungkin bagi kita yang tiap hari ke-7 bersabat, mungkin kita kurang mengimani gitu ya, udah biasa gitu. Untuk peran iman dalam menaati contoh perhentian hari Sabat itu di mana, Pendeta David Panjaitan? Baik, ini keluar dari pembahasan kita sedikit, Ivy ya. Silakan. Kita bisa amati, saya mau bicara tentang keluarga muda yang baru berumah tangga. Perhatikan, kalau seandainya keluarga muda itu maaf kata langsung hamil, lalu tahu bahwa yang akan lahir itu laki-laki atau perempuan, biasanya orang tua muda ini akan bersiap-siap gitu loh. Bersiap-siap dan berarti begini, kalau dia calon anak yang akan lahir itu laki-laki, dia akan beli pakaian yang nuansa biru. Kalau dia cewek, beli nuansa pink gitu. Kan gitu. Nah, orang-orang ini mempunyai satu keyakinan. Ini dia, bahwa wanita itu cenderung pinky, kan gitu. Cowok itu cenderung blue. Kan begitu. Nah, banyak orang melakukan itu berdasarkan keyakinannya, dan ada juga orang melakukan itu berdasarkan apa yang sedang musim terjadi. Kan begitu. Nah, itulah seperti yang Ivy katakan, ada orang berhenti hari Sabat oleh karena, oh sekeliling gua berhari Sabat, ya udah gua berhentilah. Tapi ada juga orang yang berhari Sabat oleh karena meyakini, di sini problemnya, meyakini bahwa memang dari awalnya Allah memerintahkan bahwa manusia untuk berhari Sabat.
Saya dapat artikel waktu itu Ivy tentang masalah baju. Kenapa sih kok wanita cenderung pink, cowok cenderung blue, kira-kira apa? Rupanya historinya dulu tidak seperti itu, baju putih dan lain sebagainya. Ada historinya, artikelnya saya dapat. Oh, menarik juga ini. Tapi poin yang mau saya tekankan adalah ada orang yang melakukan ritual lah, yaitu melakukan itu oleh karena keyakinannya. Tapi tidak sedikit juga orang yang melakukan kegiatan itu oleh karena di sekeliling saya ini seperti ini kok. Ya berarti saya harus ikut juga. Itulah yang dimaksudkan di dalam Ibrani 4 ayat yang ketiga, ada di sana di pelajaran sahabat kita. Menunjuk pada hubungan erat antara iman dan istirahat. Kita dapat masuk ke dalam perhentiannya hanya ketika kita percaya dan mempercayai Dia yang menjanjikan istirahat dan yang dapat memenuhi janji ini. Dan tentu saja itu adalah Yesus Kristus. Nah, dari dua situasi yang tadi itu, orang akan lebih menikmati warna pakaian itu kalau memang mereka meyakini. Nah, orang akan merasakan itu berlalu begitu saja kalau mereka hanya ikut-ikutan. Di situ perbedaannya. Jadi kalau kita masukkan ke pelajaran kita, jadi orang-orang yang meyakini bahwa hari Sabat itu adalah pemberian Tuhan kita, lalu hari Sabat itu adalah untuk berhenti, lalu hari Sabat itu sebagai tanda bahwa kita akan menjadi ciptaan baru, makanya ada istilah recreation itu kan. Nah, orang-orang yang mengimani akan merasakan itu, akan mendapatkan apa yang saya katakan tadi. Tetapi kalau orang-orang yang hanya ikut-ikutan ya berlalu begitu saja. Seperti ini kalau saya salah informasi tolong diperbaiki. Yang saya tahu buaya itu tidak ada lidahnya. Langsung sek, makan lek, telan-telan aja gitu. Kalau jadi lidah itu kan pengecap rasa. Saya bisa bayangkan sebanyak apapun makanan buaya, dia nggak pernah nikmatin. Karena nggak ada pengecapnya ya, indera pengecap. Kalau kita kan, ini lidah kita ini kan ada kiri apa, kanan apa, ujung apa, belakang apa. Itu Ivy contoh dengan pengertian yang saya sampaikan. Thank you, Pendeta. Tadi ada faktor iman yang berperan dalam ketaatan kita dalam melakukan ritual tersebut. Di hari Rabu ada faktor satu lagi. Nah, saya mau ke Pendeta Mulyadi Tambunan ya. Hari Rabu dengan judul Jangan Keraskan Hatimu. Selain faktor iman, orang mengeraskan hati karena di paragraf 1, 2, 3, 4 dikatakan banyak orang tidak mengalami kenyataan keselamatan dalam Yesus karena kurangnya iman mereka dimanifestasikan oleh ketidaktaatan yang mencolok. Selain kurang iman, kurang pengalaman rohani juga. Nah, ini pengalaman rohani yang seperti apa, Pendeta, yang perlu kita rasakan dalam hidup supaya iman kita makin mantap gitu dalam bersabat? Ya, jadi kegagalan bangsa Israel adalah memang mereka menurut, ya, tapi tidak menerima kenyataan bahwa Yesus itu adalah juru selamat, ya, bahwa Dia adalah segala-galanya. Nah, jadi keagamaan mereka itu adalah legalisme, artinya mereka menurut, ya, tanpa mendasari daripada apa yang harus mereka imani. Nah, jadi kepenurutan adalah bahwa memang kita mengasihi daripada Allah itu. Kita mengasihi daripada Yesus Kristus. Ya, ketidakpenurutan adalah bagaimana mereka hanya melakukan agama mereka itu sebagai formalitas, ya, formalitas. Jadi sehingga kegagalan bangsa Israel ini adalah ya mereka hanya menonjolkan daripada ritual-ritual yang mereka lakukan tanpa memandang bahwa mereka seharusnya mengasihi Tuhan lebih dahulu untuk dilaksanakan dalam hal penurutan. Ya, mungkin itu boleh saya sampaikan. Iya, betul sekali. Jadi kadang kita terlalu berfokus pada apa yang bisa saya lakukan, tapi lupa dengan kenapa saya lakukan itu, gitu ya. Kalau tanya kenapa, pasti langsung nyambungnya kepada Yesus
ya kan, yang sudah menebus kita dan lain-lain, dan semoga itu yang akan memperdalam pengalaman rohani kita. Lalu dilanjutkan, tetap masih di hari Rabu, saya ke pertanyaan nomor 3 di hari Jumat. Salah satu alasan kenapa pengalaman rohani orang Kristen kurang, karena kesibukan dalam kehidupan Kristen. Apa yang bisa membuat kita tetap fokus pada gambaran besar yang ditawarkan dalam firman Allah? Pendeta David Panjaitan bisa lihat nggak kenapa orang-orang zaman sekarang, apakah muda ataupun tua, kenapa pengalaman rohani mereka kurang? Karena kesibukannya atau karena apa lagi, Pendeta? Baik, tentu karena kesibukan ya. Artinya gini, bukan kesibukan kerja, tapi kesibukan untuk mencari tahu siapa sih sebenarnya yang membuat dia menjadi seperti itu. Contoh, ini contoh Ivy ya. Ivy kenal Jeremy kan, saya punya anak. Dia sudah selesai kuliah, dia sudah kerja sekarang. Nah, sering, termasuk saya, orang tua itu terjebak dalam satu situasi seperti ini. Sudah nak, kamu ambil kuliah S2 lah, ambil sertifikasi lah, biar kamu kerjanya bagus, gini. Lupa kita kasih tahu anak kita, begini, aduh terima kasih anak ya, berkat Tuhan kamu sudah selesai kuliah, Tuhan siapkan semua kebutuhanmu, nanti ke depan juga Tuhan pasti akan siapkan. Nah, kalau kita disibukkan dengan pikiran bahwa Tuhan yang menyiapkan kebutuhan kita, itu satu pengalaman rohani yang akan menguatkan kita. Sama seperti dalam buku Bilangan itu mengenai manna. Kenapa sih Tuhan suruh bangsa Israel ambil manna setiap hari, lalu pada hari Jumat ambil 2 kali? Ya kan, sering orang katakan, oh karena mereka nggak punya makanan. Menurut saya tidak, mereka banyak makanan. Mereka banyak kok bawa lembu, sapi, domba dari mana? Dari tanah Mesir. Buktinya apa? Mereka bisa korbankan domba kan? Nah, kan begitu. Waktu itu belum ada larangan, sudah diizinkan makan domba, makan binatang kan waktu itu kan, sejak zaman Nuh. Itu esensi daripada cerita itu adalah masalah penurutan kepada Tuhan dan ketergantungan kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Yang menariknya adalah sebetulnya menurut ini pandangan saya ya Ivy ya, mudah-mudahan pandangan ini tidak membuat kita jadi kabur pandangannya. Menurut saya yang menarik dari peristiwa manna itu bukan hari Jumat menurut saya. Kenapa? Kita nggak takut hari Sabat, karena Jumat sudah ada 2 kok. Tapi saya ragukan hari Selasa, karena hari Senin hanya 1. Benar enggak? Kan tidak ada jaminan besok akan ada atau tidak, kan tidak ada. Tuhan hanya bilang, ambil 1 hari 1, sudah. Tuhan tidak katakan, ambil 1 hari 1 ya, karena besok akan datang. Tidak. Ambil 1 hari 1. Lalu hari Jumatnya ambil 2 untuk besok. Jadi nggak takut hari Sabat kan? Karena sudah disiapkan hari Jumat. Yang menjadi kekhawatiran adalah dari hari Minggu sampai hari apa? Jumat. Disitulah letak ketergantungan kita kepada Tuhan. Kita mengandalkan kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan itu juga yang harus kita ceritakan kepada anak-anak kita. Kepada orang-orang yang di sekitar kita. Kita tidak harus khawatir dengan hari Sabat. Karena apa? Tuhan sudah janjikan akan ada double kok di hari Jumat. Yang perlu kita khawatirkan adalah dari hari Minggu sampai hari apa? Hari Jumat. Karena hidup dari sehari ke hari kan. Itu sejalan dengan doa Bapa kami. Berilah pada kami makanan kami yang secukupnya. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, cukup itu kan ya bisa kita aktif lah ya. Ya. Bagi orang yang sedang program diet, ya cukupnya ya setengah piring lah nasi. Cukup bagi seorang pengangkut barang yang berat mungkin perlu 2 piring. Poinnya adalah bukan berapa yang kita perlukan, poinnya adalah Tuhan mengetahui apa yang kita butuhkan. Itulah pengalaman rohani yang harus kita bagikan. Ya,
Observasi yang menarik ya, saya nggak pernah mikir seperti itu, tapi jadi terbuka juga wawasan kita. Mengenai jangan keraskan hatimu, berarti ada 3 tipsnya yang saya lihat. Yang tadi pertama iman, lalu yang kedua pengalaman rohani, dan yang ketiga harus respon atau sambut sekarang. Jangan tunda-tunda. Kalau tunda-tunda nanti hatinya tambah keras gitu ya. Jadi Pendeta Mulyadi Tambunan, apa pentingnya ketika di Ibrani 4 dikatakan hari ini? Tadi Pendeta David juga udah sebutkan ya, doa Bapa kami juga hari ini. Jadi apa Pendeta? Jadi kita harus say yes. Oke Tuhan, langsung. Ya, terima kasih. Nah, inilah keinginan daripada Tuhan. Tidak ada nego-nego lagi untuk bagaimana di dalam hal, contohnya tadi pemeliharaan hari Sabat itu kan, tidak ada tawar-menawar untuk itu. Ya, jadi memang kegagalan bangsa Israel adalah mereka ingin seperti tetangga, mereka ingin seperti orang lain. Seharusnya orang lainlah atau tetangga itulah yang harus seperti orang Israel. Ya, nyata-nyatanya pada akhirnya mereka menjadi gagal. Nah, jadi Tuhan menginginkan, ya, jangan ada lagi neko-neko, janganlah tawar-menawar, ya, dalam hal penurutan ini. Jadi contoh ya, nak kamu pergi ya, lalu anak ini akan mengatakan, iya saya akan pergi mama, tapi aku pergi dulu ke sana ya katanya. Jadi ada tawar-menawar. Lalu ibunya mengatakan, tidak, kamu harus pergi sekarang. Maksud dan tujuan daripada mamanya ini adalah supaya dia fokus, ya, fokus untuk segera bergerak ya. Jadi pada saat dia sudah lakukan itu, dia sudah melupakan keinginannya untuk pergi ke tempat yang lain. Jadi inilah keinginan Tuhan kepada kita, ya, hari ini segera laksanakan. Jangan lagi tunggu-tunggu untuk merubah daripada apa yang akan dipercayai atau kita percayai. Oke, kita ke hari Kamis dengan judul Menaklukkan Kota Surgawi. Jadi sudah cukup kita melihat contoh pengalaman bangsa Israel dalam berhenti atau beristirahat, lalu kita tadi sudah sedikit implikasikan kepada kehidupan kita sekarang. Sekarang kita diajak untuk melihat ke depan. Nanti di surga, kira-kira pengalaman sahabatnya seperti apa sih? Apakah akan sama dengan contoh bangsa Israel yang sudah dilakukan, atau akan berbeda? Karena ada satu pertanyaan di hari Kamis itu ya, yang katanya banyak orang memakai Ibrani 4 untuk menyalahartikan bahwa di sini udah tidak dikatakan tentang orang Israel, di sini udah orang Yahudi dan orang Yunani, berarti udah beda nih, gitu kan ya. Untuk ini Pendeta David Panjaitan boleh luruskan dan juga jelaskan. Baik, kalau istilah orang muda, Evi, apa kudet kali ya, kurang update kali. Iya. Oke, jadi begini, kalau ada satu kata bahasa Indonesia lah kita maksud ya, istirahat, itu jangan diartikan dengan satu meaning. Itu harus kita mengerti bahwa meaningnya itu akan ada berbagai macam dan meaningnya itu tergantung konteksnya. Kira-kira begitu kan. Nah, memang Ibrani 4 itu mengatakan nanti ada istirahat. Istirahat nanti itu adalah tujuan akhir. Itulah menaklukkan kota surgawi itu. Tetapi sebelum kita tiba ke sana, ada juga istirahat-istirahat yang harus kita ikuti. Ada 2 ilustrasi yang mau saya sampaikan, Ivy. Pertama, contohnya kita membangun inilah ya, Lego ya. Itu lagi zaman kami anak-anak pun Lego sudah ada, tapi mahal harganya, sama seperti sekarang sama. Nah, contohnya kita mau bangun, mendevelop sebuah bangunan dari Lego. Kan itu ada tahap-tahapnya dulu tuh. Tujuan akhir adalah jadinya sebuah bangunan. Tujuan akhir. Tetapi ada step-stepnya. Kita bangun dulu fondasinya, bangun dulu dinding sebelah kanan, sebelah kiri, terus sampai ke atas, sampai kemana? Ke atas. Nah, untuk menyelesaikan setiap bagian bangunan yang akan kita bangun dari Lego itu,
kan ada jangka waktunya. Oke, timetable istilahnya. Hari pertama ini dulu kita buat. Begitu dilihat, wah, sungguh amat baik, puas hati kita. Ya puas seperti seorang desainer melihat hasil karyanya. Step. Begitu itulah yang kita lalui sabat weekly sabat. Ya weekly sabat mingguan. Nah, setiap sabat mingguan yang kita ikuti ini menuju kepada istirahat yang nanti yang kekal itu, yaitu kerajaan apa? Kerajaan sorga. Kira-kira seperti itu ilustrasinya. Nah, ilustrasi yang kedua, bagi teman-teman yang suka naik gunung, tujuan naik gunung itu adalah pulang ke rumah, bukan puncak gunung. Waktu kita sampai puncak gunung itu baru setengah perjalanan sebetulnya. Karena kita bukan mau tinggal di sana kan. Jadi setiap step, setiap hari target yang kita sudah tentukan, di akhir daripada kegiatan itu kita kan stop. Oh sudah sampai target. Kita kan lihat ke belakang tuh tanpa sadar, menoleh ke belakang. Kita kan nggak sangka ya sudah setinggi ini kita jalani. Terus sampai ke puncak, setelah sampai puncak kita turun ke bawah, kita lihat lagi ke belakang. Wih, nggak nyangka ya bisa sampai kemana? Sampai ke puncak dan bisa kembali lagi ke tempat ini. Jadi kira-kira seperti itulah rekonsiliasi. Jadi rekonsiliasi lagi ini. Meluruskan pandangan kita antara istirahat weekly, sabat weekly dengan sabat nanti. Ya. Ada satu hari perhentian, kan itu yang dibilang buku apa? Buku Ibrani. Oke, terima kasih Pendeta sudah luruskan. Dan pertanyaan terakhir sebelum kita konklusi kepada Pendeta Mulyadi Tambunan. Jadi, ada nggak perbedaan atau persamaan dari sabat yang kita lakukan setiap minggu di dunia dan juga di sabat nanti? Karena yang kita rasakan sekarang kan masih rasa pendahuluan, katanya Pendeta kan? Boleh tolong Pendeta lengkapkan. Ya, jadi kita dididik untuk diajari untuk memelihara hari Sabat sekarang ini. Ya. Sebetulnya tujuannya adalah bahwa istirahat sejati pada dasarnya nanti itu adalah di surga, adalah bagaimana kasih karunia ya, dan karena Dia sudah menebus kita ya, karena Dia sudah mengorbankan dirinya untuk kita, maka istirahat yang atau hari Sabat yang sesungguhnya adalah pada saat di surga itu adalah bahwa kita akan berinteraksi dengan Yesus secara dengan baik ya, dan penebusan itu sempurna pada saat kita sudah menguduskan hari Sabat. Jadi memang ada perbedaannya di dunia ini ya, karena yang di dunia ini adalah diajari kita atau dididik kita untuk mempersiapkan diri kita untuk memasuki hari Sabat sesungguhnya, yaitu istirahat sejati, yaitu di dalam kerajaan sorga. Ya, maksudnya adalah istirahat bahwa kasih karunia dengan kasih sayang Kristus itulah yang menciptakan kita. Itulah yang sebetulnya nanti kita akan kerjakan di mana? Di sorga. Dan itulah yang akan kita lakukan. Jadi hari Sabat ini mengingatkan kita akan penebusan Yesus dan sudah menciptakan kita. Terima kasih. Jadi akan lebih sempurna karena ada langsung Allah Yesus kita di sana. Oke, pertanyaan terakhir untuk konklusi adalah, nanti kalau mau ditambahkan juga nggak apa-apa. Jadi karena yang di dunia ini adalah model dan yang aslinya adalah di surga, apakah kita bisa tetap puas dalam hidup di dunia? Apakah kita akan terus ya rindu gitu, merindukan lebih banyak seperti judul dari Sekolah Sabat kita, ataupun bagaimana kita mendapatkan kepuasan dalam hidup selama di dunia ini? Saya ke Pendeta David Panjaitan dulu. Rest doesn't mean did not anything. Banyak orang artikan seperti itu ya, rest nggak bikin apa-apa. Kan kira-kira seperti itu. Tadi saya di awal pembicaraan kan menyinggung durian, ini Ivy kan? Iya. Jadi pada waktu kita makan durian hari ini puas, bukan berarti besok nggak pengen lagi. Kan begitu. Bukan berarti besok nggak pengen lagi. Itu contoh yang fresh saja ya, ilustrasi yang fresh, yang segar, yang kita bisa mengerti bersama.
Contohnya bagi saudara-saudara yang suka makan rendang contohnya. Ya, hari ini puas makan rendang, besok bukan berarti nggak pingin lagi, besok pingin lagi, pingin lagi, pingin lagi. Begitu juga dengan rest yang kita alami weekly rest itu. Kita aduh puas, bukan berarti berhenti. Bukan berarti berhenti, stop, tidak melakukan apa-apa. Tetap melakukan, bersiap untuk apa? Untuk tahap yang berikutnya. Karena apa yang kita rasakan sekarang mempersiapkan kita untuk merasakan yang lebih nikmat, sama seperti buku Yohanes pasal 2 kan, anggur kedua lebih nikmat dari anggur pertama, kira-kira seperti ini. Contoh lagi, ini waktu saya sama-sama dengan pendeta Tambunan, dia sodorkan sama saya durian, makan aja saya, dia bilang ini kurang enak, nanti di sana lebih enak katanya. Wah, saya kan orangnya mudah terayu kan gitu dengan janji-janji orang. Ya saya nikmatin aja semua. Ya, so, oh ini lebih enak lagi, oh masuk terus. Ini lebih enak, masuk terus. Nah, dari semua yang lebih enak itu bukan saya katakan berhenti. Besoknya kalau ada ya 1-2 biji, itu ilustrasi saja kembali, itu ilustrasi saja. Sama seperti yang saya katakan tadi. Kalau orang merasakan rest pada hari Sabat itu oleh karena keyakinannya, maka dia akan bersiap dan akan menikmati rest-rest berikutnya. Nah, rest-rest berikutnya yang dia nikmati itu mempersiapkan mereka, mempersiapkan kita untuk menikmati rest yang sebenarnya, yaitu apa? Pelajaran hari Kamis, menaklukkan kota sorgawi itu. Amin. Oke, dari Pendeta Mulyadi Tambunan, jadi apakah kita bisa puas selama hidup di dunia ini, dan apa hubungan kepuasan tersebut dengan hari perhentian? Iya, jadi yang namanya kepuasan di dunia ini hanya sesaat ya. Ya, sama dengan kita, ya saya akan pergi ke situ, saya akan puas katanya. Setelah itu, ya saya tidak akan pergi lagi. Tapi nyatanya pada saat kita sudah pergi ke sana, belum puas. Jadi kepuasan di dunia ini tidak ada batasnya ya. Selalu ingin, sama dengan seorang wanita. Kalau saya sudah memiliki tas itu, sepatu itu, cukuplah katanya. Tapi setelah dia miliki, ya pengen yang lain ya, ingin yang ingin lebih. Nah, jadi begitulah situasi dan kondisi yang ada di dunia ini, bahwa di saat kita rest di dunia ini, ya tidak ada kepuasan, tetapi rest yang sesungguhnya nanti adalah kita akan terpuaskan dengan surgawi yang sudah dipersiapkan Tuhan kepada kita sebagai orang umat yang sisa. Amin. Terima kasih, saya sangat terberkati sekali. Kalau tadi Pendeta David mengatakan istirahat bukan berarti tidak melakukan apa-apa, tapi kepuasan juga bukan berarti tidak beristirahat sama sekali gitu ya. Kadang orang berpikir puas tuh harus kerja banyak, menghasilkan banyak, oh baru saya puas. Tapi kalau lupa istirahat, bakal pengen lebih dan lebih lagi gitu ya. Jadi itu pelajaran, satu hal lagi yang saya pelajari di minggu ini. Untuk doa tutup, saya minta Pendeta David Panjaitan, boleh tolong doakan mungkin bagi pemirsa yang merasa saya udah lakukan banyak hal, tapi saya tetap kurang puas dalam hidup saya, kurang apa gitu. Silakan Pendeta. Baik, kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, terima kasih kesempatan yang baik yang telah kami nikmati bersama untuk membagikan pemikiran-pemikiran di dalam pelajaran sekolah Sabat, yang tentunya ini akan menambah pengetahuan kami dan tentunya akan semakin mempersiapkan kami menyambut kedatangan-Mu yang tidak lama lagi ya Tuhan. Juga berdoa untuk pemirsa yang selalu berbuat baik tapi ada rasa ketidakpuasan untuk berbuat baik. Itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi kami harus puas melakukan kebaikan yang sudah kami lakukan hari ini ya Tuhan. Kiranya keinginan untuk selalu melakukan kebaikan itu menjadi bagian masing-masing kami ya Tuhan. Kami akan berpisah dari program ini, pertemukan kami sekali waktu dalam suasana yang lebih baik lagi dari saat ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.
Amin. Terima kasih sekali lagi untuk Pendeta Mulyadi Tambunan. Semoga ketemu di episode yang berikut-berikutnya Pendeta ya. Dan selalu setia menemani kita Pendeta David Panjaitan juga. Dan bagi para pemirsa, terima kasih sudah mengikuti program ini. Kita akan ketemu lagi di program minggu depan, pelajaran ke-12 dengan judul Nabi yang Gelisah. Oleh karena itu, tetaplah dalam keadaan sehat dan bagikan program ini jika program ini telah menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan berkati kita semua.